Viral di media sosial, seorang wanita menjadi korban aksi pelemparan batu ke kereta Sancaka eksekutif. Akibat kejadian ini, wajah dan leher wanita yang bernama Widya Anggra ini alami luka. Bahkan mata korban terkena serpihan kaca yang pecah. Tak hanya Widya, pecahan kaca juga melukai penumpang lain. Polisi pun terus memburu pelempar kereta api Sancaka. Polres Klaten turun ke lapangan untuk mencari lokasi pelemparan kaca. Tak hanya itu, polisi juga meningkatkan patroli dan penyisiran sekitar lokasi terjadinya aksi pelemparan di daerah Serowot, Kecamatan Jokonalan, Klaten. Kami Satreskrim Polres Klaten bersama dengan Polsuska wilayah Dakop 6 kita melakukan pencarian di seputaran TKP yang dimungkinkan ditemukan barang bukti ataupun alat bukti lainnya. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta Kereta Api Indonesia untuk memetakan wilayah-wilayah rawan. Tujuannya supaya peristiwa ini tidak terulang kembali. Memang ya, kita petakan wilayah-wilayah mana dan terjadi pelemparan itu. Jadi kemudian kita harus bicara dengan pihak pemerintah daerah setempat. Karena pasti ada lokasi-lokasi yang bisa diidentifikasi. Kemudian juga selain pemerintah daerah juga kita aparat hukum ya, kepolisian untuk membantu. Kita minta KAI untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mungkin sering terjadi. Saat ini, kedua korban telah mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Triharsi. Pelaku vandalisme bisa dikenakan sejumlah pasal dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Indonesia tetap kena tarif impor 32%. Istana bantah negosiasi buntu. Sementara itu, Wapres Gibran Rakabuming Raka nyatakan siap bertugas di Papua. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait dengan kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Camar Haenda, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, Istana bantah negosiasi dengan Amerika Serikat terkait dengan tarif impor alami deadlock atau buntu. Istana masih optimis Indonesia bisa kurangi tarif impor ke Amerika Serikat dari 32%. Meski telah melalui sejumlah negosiasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap mematok tarif impor barang asal Indonesia sebesar 32%. Bahkan Presiden Prabowo pun telah jalankan sejumlah strategi untuk negosiasi. Saya tawarin mereka, Pak, saya bisa 17 miliar, 10 juta, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya. Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG. LPG 8 miliar dolar kita butuh, 9 miliar ya. Kita butuh minyak, BBM. Kita bisa impor lagi. Istana pun membantah negosiasi antara kedua negara deadlock atau buntu. Hingga kini tim negosiasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian masih berada di Amerika Serikat. Ya bukan deadlock ya, namanya bernegosiasi kan saling memberikan tawaran. Jadi pemerintah Indonesia juga sudah memberikan tawaran kan. Kalau kemudian itu memang dirasa per hari ini ya belum diterima oleh pemerintah Amerika, ini kita coba lagi lakukan negosiasi ulang. Kita merasa apa yang kita tawarkan kepada pemerintah Amerika sudah
cukup menjawab apa yang selama ini dalam tanda kutip ya menjadi catatan dari pihak Amerika Serikat, kan begitu. Sebelumnya Presiden Trump melalui akun media sosialnya memposting surat yang dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto. Isinya AS mengenakan tarif impor tambahan sebesar 32% mulai 1 Agustus 2025. Tak hanya itu, Amerika Serikat akan mengenakan tarif tambahan 10% bagi seluruh anggota BRICS. Indonesia sendiri saat ini tergabung dalam BRICS. Dengan keputusan Trump, Indonesia berpotensi terkena tarif impor sebesar 42%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo lakukan kunjungan kenegaraan dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Presiden Prabowo ajak Presiden Lula rayakan ulang tahun bersama di Indonesia. Kedatangan Presiden Prabowo di Istana Planalto, Brasil disambut prosesi jajar kehormatan. Presiden Prabowo pun sempat inspeksi pasukan kehormatan militer Brasil. Usai inspeksi pasukan, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, yang menyambut kedatangannya di depan pintu istana. Kehangatan hubungan antar dua kepala negara ini terlihat selama pertemuan. Presiden Brasil bahkan menggandeng Presiden Prabowo memasuki istana. Keduanya juga berjabat tangan dengan hangat sebelum memulai pembicaraan terkait kerjasama bilateral antara kedua negara. Dalam pertemuan pemimpin kedua negara, sejumlah kerjasama bilateral pun dicapai. Beberapa di antaranya adalah penguatan kerjasama di bidang militer dan ekonomi. Tak hanya itu, Presiden Prabowo pun mengajak Presiden Brasil untuk merayakan ulang tahun bersama di Indonesia. I really look forward to your visit with tangible achievements by October. And in conclusion, we'll plan a very, very good birthday party for you in Jakarta. Thank you very much. Muito obrigado. Presiden Prabowo dilahirkan di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Sementara Presiden Brasil dilahirkan di Garanhuns, Pernambuco, Brasil pada 27 Oktober 1945. Kunjungan Presiden Prabowo ke Brasilia menutup lawatannya ke Brasil. Presiden Prabowo lepas landas meninggalkan negeri Samba, Brasil, dari Pangkalan Udara Brasilia pukul 5 sore waktu setempat. Keberangkatan Presiden Prabowo Subianto dilepas oleh sejumlah tokoh, di antaranya Secretary for Asia Pacific, Susan Klibang, dan Director of India South and Southeast Asia, Everton Lucero. Presiden Prabowo bertolak menggunakan pesawat Garuda Indonesia 1 bersama dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dari Brasilia, Presiden Prabowo rencananya akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Brussels, Belgia. Pemerintah Indonesia terus memperkuat pengamanan di perbatasan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin pun mengecek langsung personil TNI yang bertugas di Papua Selatan. Batalion Teritorial Pembangunan 803 Ksatria Yuda Kensuri menjadi salah satu wilayah pertahanan dan keamanan Papua Selatan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin pun mengecek langsung kondisi pasukan yang berada di Bovendigul, Papua Selatan. Kunjungan sebagai bagian dari komitmen Kementerian Pertahanan untuk memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan. Menhan juga mengecek pos-pos satuan dan fasilitas pendukung. Tak hanya itu, Menhan pastikan pemenuhan gizi dan makanan personel terpenuhi optimal. Batalion 803 hadir untuk memberikan pengamanan bagi masyarakat Papua Selatan.
Tak hanya itu, mereka juga bertugas mengawal pembangunan di sana.